Ketika sebuah ruang gelap dalam batinmu menjadikanmu manusia yang bodoh, maukah kau keluar dari situ? Halo teman-teman, bertemu dengan Pratsna di sini. Kita masuk renunganku yang ke-18 yang kuberi judul Bodoh. Yuk kita awali dengan sebuah cerita pendek yang berjudul Istri Seorang Buta. Seorang anak gadis yang berwajah amat jelek dikawinkan dengan seorang buta karena tidak ada orang lain yang mau meminangnya. Ketika seorang dokter bersedia untuk menyembuhkan mata si buta, maka mertuanya, ayah dari si gadis, tidak mengizinkannya karena dia takut jangan-jangan si buta akan menceraikan anaknya. Dari cerita pendek ini, Pratsna menyimpulkan ada 3 jenis bodoh di dunia ini. Bodoh yang pertama adalah tahu kebenaran, tapi memutarbalikkan kebenaran untuk kepentingan pribadinya. Bodoh yang kedua adalah tahu dirinya adalah korban, tetapi memilih diam dan membiarkan dirinya menjadi pion. Bodoh yang ketiga adalah tidak tahu karena miskin literasi dan pengetahuan, sehingga gampang percaya dan mudah dibodohi karena naif dan buta, sehingga tidak mampu berpikir kritis. Ketiganya bagi Pratsna adalah gambaran dari kebodohan batin. Dan dunia hari ini penuh dengan ketiganya. Lalu, apa hubungannya dengan cerita tadi Pratsna? Dari cerita tadi, Pratsna menangkap ada 3 karakter yang bodoh. Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama adalah sang ayah. Secara kasat mata, dia adalah orang yang cerdas secara intelektual. Anggap saja dia adalah seseorang dengan gelar pendidikan yang tinggi, yang sudah pasti tajam secara kognitif. Mengapa? Karena dialah yang mengatur strategi pernikahan antara anak gadisnya dengan si orang buta. Ia tahu betul bahwa anak gadisnya harus dinikahkan dengan orang yang buta, yang tentu saja kamu tahu alasannya kan? Sang ayah tahu kebenaran, tetapi ia memanipulasinya. Ia memanipulasi kebenaran untuk kepentingan pribadinya dengan cara melarang sang dokter mengoperasi mata si orang buta. Mengapa? Supaya si orang buta tetap tidak dapat melihat realita kebenaran atas kondisi sebenarnya dari anak gadisnya. Sang ayah sedang melakukan hegemoni, yaitu menggunakan pengaruhnya untuk membentuk kesadaran orang lain demi keuntungan dirinya. Ia memproduksi kebenaran semu demi melanggengkan posisinya. Secara intelektual ia cerdas, tetapi secara spiritual
ini adalah kebodohan batin. Karena sang ayah memilih menang daripada menjadi benar. Apa relasinya dengan kehidupan nyata, Pratsna? Bukankah itu terjadi di kehidupan sehari-hari, teman? Lewat industri, lewat media, lewat pendidikan yang salah, lewat politik, bahkan lewat agama. Ketika semua itu digerakkan hanya dengan satu tujuan, yaitu kepentingan. Yang kedua adalah sang gadis. Ia adalah gambaran dari orang bodoh karena membiarkan kelemahan dirinya menjadi alat untuk kepentingan sang ayah. Si gadis membiarkan dirinya tetap berkubang dengan kelemahannya, yaitu pengkondisian yang diciptakan sang ayah dalam pikirannya tentang gambar dirinya, tentang identitas yang dilabelkan bahwa ia sangat jelek. Dan ia membiarkan sang ayah mengendalikan hidupnya melalui luka itu, yaitu gambar dirinya yang tidak utuh. Sang gadis adalah gambaran kebodohan batin dari orang yang tidak mau sembuh dan memulihkan diri dengan menghadapi realita kebenaran. Akar perilaku sang gadis adalah ketakutan ditolak, karena ia menjadikan label sebagai identitas dirinya. Yang ketiga adalah si orang buta. Ia adalah gambaran dari orang-orang yang miskin literasi dan pengetahuan sehingga menjadi naif. Ia tidak kritis, mudah percaya, mudah dipengaruhi, dan mudah dibohongi. Orang buta adalah gambaran orang yang tidak mau belajar. Mereka suka ide atau gagasan yang dikunyahkan dan mereka telan mentah-mentah. Sebuah kebodohan batin karena ignoring, karena ketidakpedulian. Oke teman, aku akhiri renunganku dengan perkataan guru agung kehidupan, yaitu Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, yang mengatakan, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati," yang bagi Pratsna menjadi sebuah solusi bagi 3 jenis kebodohan batin tadi. Tulus seperti merpati adalah solusi bagi sang ayah yang merupakan representasi dari orang-orang cerdas secara intelektual, tetapi miskin cinta dan belas kasih, yang bodoh batinnya karena membiarkan orang lain tetap bodoh, lalu memanipulasinya demi dirinya sendiri. Dan kepandaian tanpa cinta dan belas kasih itu kejam. Cerdik seperti ular adalah solusi bagi si orang buta, representasi dari orang miskin literasi, pengetahuan, dan naif. Ia tidak kritis dan malas mencerna ide dan gagasan, sehingga ia tidak punya ketajaman berpikir. Orang buta
bodoh batinnya, karena meskipun ia orang yang tulus, meskipun tulus batinnya, tetapi ia tidak kritis. Dan gabungan keduanya, yaitu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, menjadi solusi bagi si gadis, yang merupakan representasi dari orang-orang luka yang tidak mau sembuh, sehingga menjadi bodoh batinnya, terkurung dalam pengkondisian label dan stigma. Si gadis butuh kecerdasan untuk melihat siapa yang manipulatif dan juga ketulusan untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Cerdik agar ia tidak dimanfaatkan, dan tulus agar ia tidak menjadi pelaku kebodohan dan menyadari identitas jiwa sejatinya. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati adalah sebuah paradoks yang menunjukkan cara menuju pada keseimbangan batin di dalam menjalani kehidupan di dunia yang penuh tipu muslihat ini, dan sekaligus dunia yang haus akan cinta. Cinta tanpa kecerdikan membuatmu menjadi korban. Kecerdikan tanpa cinta membuatmu menjadi pelaku yang kejam dan sistem yang mengkondisikan. Tetapi ketika kamu menjadi cerdik dan penuh cinta kasih, maka kamu pun menjadi manusia yang sadar dan utuh. Oke, sahabat Pratsna, terima kasih ya sudah berkontemplasi bersama Pratsna through this channel. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan notifnya. Bye-bye.